Hai FLC Family, Happy Sunday. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini, terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Gomi, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Melalui pembelajaran di minggu pertama tentang bukan untuk dilayani, kami mengajak Anda untuk dapat melayani bersama-sama di beberapa ministry area, antara lain Glam Ministry di area makeup dan hairdo, Kid Ministry sebagai pendamping anak-anak atau pengajar, Media Ministry di area visual media, fotografer, videografer atau kameramen, dan Praise and Worship sebagai musisi atau singer, di mana audisi akan dilakukan di setiap transisi ibadah setiap hari Minggu. FLC akan mengadakan retreat yang akan diadakan pada tanggal 29 sampai 31 Oktober 2026 bertempat di Villa Bukit Pinus Bogor dengan investasi 1,3 juta per orang. Melalui retreat ini, kita bukan hanya memulihkan diri secara fisik dan rohani, tetapi juga saling mengenal, saling membangun, dan saling menguatkan sesama tubuh Kristus di dalam gereja ini. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC Family lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini, kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you. Shalom FLC. Kurang semangat nampaknya. Shalom FLC. Apa kabarnya saudara? Apa kabarnya saudara? Tuhan kita luar biasa juga. Amin. Hadir selalu di dalam hati kita, apapun musimnya. Amin saudara. Baik saudara, sebelum kita memulai ibadah untuk di sore hari ini, saya ajak kita untuk berdoa. Mari tundukkan kepala, siapkan hati, kita mau fokus untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan terhadap kami hari ini ya Tuhan. Kalau kami boleh bernapas kembali ya Tuhan bersama dengan keluarga kami hadir di gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh ada sampai di bulan ke-8 ini, di minggu ke-4 ya Tuhan. Itu semua karena perkenanan-Mu dan rencana-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, setelah nanti ibadah selesai, kami akan menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang menang, dan pergumulan kami apapun yang saat ini kami sedang lalui akan dijawab oleh Tuhan. Mari sama-sama saudara yang percaya kita katakan,
Saya jemput Bapak Ibu untuk boleh berdiri. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Amin. I so sad and lost my name. I saw darkness run for cover. But the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Yes, I do. Still the miracle that I just can't get over. My name is registered in heaven. My name is living forever. This is my testimony from death to life. 'Cause grace will work my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I testify. This is my testimony. This is my testimony. Come together, sons and daughters, bought with blood and washed in water. Sing the praises. Sing the praises of the Spirit, Son and Father. Our God will finish what He started. 'Cause our God will finish what He started. This is my testimony from death to life. 'Cause grace will work my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. This is my testimony from death to life. 'Cause grace will work my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. We believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Amen. Mari tepuk tangan yang meriah lagi untuk Tuhan kita. Mari Roh Kudus, siapkan hati kita agar terbebas dan terlepas, amin, untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Here we go. Mari sama-sama nyatakan. Gua bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, Nama Yesus. nama Yesus jawaban. Angkat tangan
Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Ajaiban terjadi. Mari sama-sama menyatakan. Takkan berhenti, Amin. berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, oh, oh. Keajaiban terjadi. Kami percaya Engkau selalu ada di dalam hati kami. Amen. Oh, 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 you say. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kami percaya mujizat akan terjadi hari ini. Amin. Kudus membakar setiap kami. Oh, oh, oh. Naikkan pujian, mujizat terjadi. One, two, three, go. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh, oh, oh. Ajaiban terjadi. Berikan sorak-sorai Tuhan. Karena setiap anak-anak Tuhan akan menjadi pemenang. Amin. Let's go. Mari bangkit. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Mari bangkit. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti dan dengan iman. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatan
di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangan. Ku berana, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na. Bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan kedahsyatannya. Kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangan. Ku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya,
pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menampakkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Mari sama-sama nyatakan. Pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Katakan kami rindu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Hey! Hey! Mari nyatakan kami rindu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Silakan haleluya. Terkadang kita lupa kalau bahwa Tuhan itu selalu baik di dalam hidup kita. Amin. Yang kita ingat biasanya pergumulan atau permasalahan apapun yang terjadi. Tapi kita harus selalu ingat bahwa Tuhan selalu ada di dalam apapun musimmu. Baik buruk maupun senang ataupun kemenangan. Karena Dia Yesus yang selalu ada buat kita. Amin. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu,
dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Thank you Jesus. Mari sama-sama nyatakan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Engkau selalu terima kasih. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku.
menyembahmu. Terima kasih buat anugerahmu. Kami rindu lawakanmu Tuhan, terjadi di tempat ini. Amin. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mountain. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Say it. Your name is power. We believe in Your Jesus. name is healing. Your name is life. Stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus For my family, I speak the holy name, Jesus. shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus In the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang luar biasa. Amin.
I'm free indeed. Because of Jesus, sin has no claim on me. You kicked down the prison door, so my pain and made it yours. Thank you, Lord, I am free indeed. So thank you, Lord, for what you've done for me. Your precious blood demanded my release. With my hands lifted high and my shame left behind, thank you, Lord, I am free indeed. So thank you, Lord, for what you've done for me. Your precious blood demanded my release. With my hands lifted high and my shame left behind, thank you, Lord, I am free indeed. I lift my hands, I'm finally dead. My sins are gone forever. Hallelujah, I am free. I lift my hands, I'm finally dead. My sins are gone forever. Hallelujah, I am free. I lift my hands, I'm finally dead. My sins are gone forever. Hallelujah, I am free. I lift my head, I'm finally dead. My sins are gone forever. Hallelujah, I am free. Hallelujah, I am free. Oh, hallelujah, I am free. Hallelujah, I am free. I am free, free indeed. Oh, hallelujah, I am free. Hallelujah, I am free. Oh, hallelujah, I am free. I am free, free indeed. Thank you, Lord, for what you've done for me. Your precious blood demanded my release. With my head lifted high and my shame left behind, thank you, Lord, I am free indeed. So thank you, Lord, for what you've done for me. Your precious blood demanded
sins left behind, and my shame left behind. Thank you, Lord, I am free indeed. Haleluya Yesus. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik hanya untuk Yesus. Haleluya. Biarlah dalam perjalanan sampai di minggu keempat Agustus ini, kehidupan kami dan keluarga kami tetap ada dalam perkenanan Tuhan. Jauhkanlah kami dari yang jahat. Lepaskanlah kami ya Tuhan dari setiap kegelapan. Tapi biarlah waktu-waktu yang Kau titipkan, Kau berikan di depan. Biarlah kami dan keluarga kami bisa pakai dan gunakan semuanya. Dikembalikan ujungnya bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Maka doa kami biar sampai Agustus ini selesai. Kami mau Tuhan sampai selesai. Kaminya berkurang-kurang. Tuhan yang bertambah-tambah. Berbicaralah kepada kami di ibadah pertama ini. Firman-Mu itu berkat besar buat kami. Gak ternilai. Firman-Mu sangat mulia. Firman-Mu sangat suci, sangat kudus. Firman-Mu lah yang memerdekakan kami. Firman-Mu lah yang menyembuhkan kami. Firman-Mu yang membersihkan kami. Bahkan Firman-Mu memberi kami semua harapan yang baru. Kami siap mendengar, kami siap diberkati di dalam nama Yesus. Kita yang siap terima firman dengan sukacita, yuk pagi ini sama-sama semua katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan kembali duduk di hadirat Tuhan semua. Selamat pagi semuanya. Shalom. Selamat datang di Forward Living Church. Selamat datang di gereja Tuhan. Di ibadah yang pertama di minggu keempat Agustus ini. Welcome home, selamat datang. Kalau ada mungkin Bapak Ibu yang baru pertama kali datang di sini, teman-teman, selamat datang. Kami semua berdoa kiranya Anda bisa mencicipi dan merasakan bahwa ini benar-benar gereja Tuhan, bahwa Tuhan yang hadir di sini, Tuhan yang melakukan kehendak lewat pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Maka doaku Anda bukan hanya beribadah minggu 1,5 jam, tetapi kami percaya sebagai Forward Living Church Family, gereja yang sesungguhnya bukan di sini tetapi di luar sana. Dalam perjalanan kehidupan iman yang Tuhan titipkan seminggu ke depan, sama seperti di dalam doa tadi, biarlah kita boleh percaya Tuhan akan membawa kita Agustus ini selesai dengan kekuatan, dengan sukacita. Bahkan kita bisa merasakan sendiri dalam Tuhan bukan hanya setiap hari baru. Tetapi Dia sangat-sangat peduli. Dia sangat-sangat mengerti. Dan waktu kita mau tidak melepaskan kepercayaan itu, maka yang terbaik dari Tuhan itu pasti akan terjadi indah pada waktunya. Saya tuh so touched dengan bagaimana saya merenungi kasih Tuhan di hidup saya sendiri. Jadi dari tadi tuh lagu-lagu, makanya kalau kita nyanyi ya, kadang-kadang bukan soal intonasi ritmenya, tapi kalimat demi kalimat itu kalau kita perhatiin ya, itu ada kuasanya. Kalau Anda percaya kadang-kadang Anda bisa ngalamin firman belum Anda dengar. Lewat puji-pujian tuh kata-kata lagu bisa apa ya, menyadarkan. Mengingatkan lagi betapa gak ada alasan untuk gak bersyukur. Gak ada alasan untuk gak mengingat kebaikan Tuhan. Jadi saya dari tadi tuh so touch karena sepanjang Agustus ini
FLC kan lagi bicara, banyak gereja juga sama ya, karena Agustus bicara lebih kepada kita ingat bagaimana perayaan kemerdekaan kita as a Indonesian. Bukan soal waktu bendera diturunin, bukan apa yang Pastor John pakai, bukan fotonya. Emang kadang-kadang bisa begitu, lebih banyak benderanya, kadang-kadang fotonya lebih gede. Tapi itulah Indonesia, sangat unik. Tapi kita lagi bicara di FLC ini, kalau Anda nanti pulang di koridor itu kan, itu Anda bisa take foto juga. Di situ dikatakan bahwa sepanjang Agustus FLC gereja kita lagi bicara tentang Spirit of the Lord. Roh Tuhan dan Christian Independence. Atau kemerdekaan Kristen, kemandirian Kristen. That's us as a Christian. Makanya bicara merdeka dan bebas atau mandiri secara Kristen itu beda banget sama definisinya bebas, mandiri menurut standar. Seperti apa yang saya sampaikan waktu lalu, di Kristen itu mandirinya Kristen, merdekanya Kristen, bebasnya Kristen, justru nggak benar-benar bebas. Justru nggak benar-benar mandiri. Malah kita nggak bisa semaunya. Nah, untuk bisa percaya itu kita perlu roh Tuhan di dalam kita. Karena poin dari kemandirian Kristen atau poin dari menjadi merdeka secara Kristen artinya hidup kita harus punya purpose. Hidup kita harus punya relationship. Hidup kita harus punya gaya hidup yang worship, yang menyembah, yang beribadah, yang senang walaupun sibuk tapi bisa senang dan rela nyisiin waktu untuk bisa ketemu sama-sama yang seiman. Saling ngobrol, saling ngecek aja masa lalu apa masalah aku ini, ngobrolin. Tapi solusinya kembali kepada Alkitab. Dan budaya kita nggak otomatis bisa cepat nyambung dengan orang lain. Makanya kalau Anda ikut khotbahku yang terakhir itu bicara tentang unique gift. Kita beda-beda tapi kita nggak punya pilihan. Bahwa dengan yang seiman sesama tubuh Kristus kita harus belajar bersatu. Itulah kenapa menjadi Kristen yang bebas tuh justru nggak benar-benar bebas. Karena harus punya purpose, harus terbiasa berhubungan yang baik, yang tulus. Punya gaya hidup yang worship, komunal, berkomunitas. Dan yang terakhir itu, apa ya Bebe? Kok aku lupa ya? Nggak tahu, Anda ingat gak sih yang terakhir? Emang gak ada di catatan saya hari ini sih. Coba let me think. Mission. Jadi kekristenan kita tuh harus selalu ada misinya, ada tujuan. Jadi purpose, relationship, worship, and mission. Saya baru balik. Nanti Bapak Ibu bakal mengerti. Makanya saya tuh dari tadi I'm so touched. Nah, saya udah mau mulai khotbah nih. Tadinya gak ada sih di catatan yang aku siapin. Tapi Roh Kudus memimpin saya untuk share. So, waktu saya khotbah, tolong dengerin khotbah saya dengan sangat hati-hati. Karena saya mau saudara menerima dengan cara penerimaan yang benar. Dan memahami bagaimana saya bisa ada sampai sekarang ini dan why I'm crying. Oke? By the way, makasih banyak telah jadi tuan rumah yang baik kemarin. Selama kami berdua pelayanan dipercayakan di Sydney, Australia. Thank you dong untuk semua Anda yang saya dengar telah menjadi tuan rumah yang baik sepanjang minggu kemarin. Boleh kami beri tepuk tangan buat semua. Kita mulai ya. Jadi kita kemarin ke Sydney, ke Australia dalam undangan pelayanan.
Kita berangkat Rabu malam, which is udah almost midnight. Terus kita nyampe Kamis pagi Sydney. Ada dua hal yang pada akhirnya ini setelah kita selesai, saya pulang, saya dan istri dan anak-anak pulang. Ada dua hal yang menjadi refleksi kehidupan yang beberapa hari ini ngegaung. Bahkan seharusnya bukannya mellow sih, tapi memurnikan saya lagi sampai sebelum naik di mimbar ini, pagi ini. Yang pertama, waktu saya mendarat di Sydney, Kamis pagi. And I open my phone. And saya melihat beberapa WA ke saya itu muncul dengan story yang sama. Which is, I have good friend yang missing. Sampai hari ini belum ketemu. Dan dia tuh umur 58 tahun. Dan dia itu menjadi korban yang hilang yang belum ketemu sampai hari ini dari kapal Putri Yasmin yang terbakar. Di Selat Bali ke Lombok. But the story is, Anda tahu kan kejadian itu yang selamat 212 orang. Yang ditolongin, diangkat dari laut, itu ada 212 orang. Yang meninggal 1 wanita. Jadi yang hidup 211. Sedikit atau banyak? Banyak. Yang belum ketemu sampai hari ini itu 4. 3 wanita, 1 pria. Dia itu teman saya. Berumur sekarang 58 tahun. Anda tahu kan ya, pasti Anda punya pengalaman. Anda punya teman, deket banget juga kagak. Maksudnya pergi bareng terus juga enggak. Tapi somehow this friend is very connect ke kamu, ke kita, ke saya. Dari sisi pengalaman yang berbeda. Jadi bertahun-tahun Anda berteman, setiap kali Anda ketemu teman itu hanya ada damai dan happy, sukacita. Tapi pergi bareng terus juga enggak. Melekat banget nongkrong bareng terus juga enggak. But he's your friend or she's your friend. Yang kamu tahu dia gak berbahaya buat kamu. Dia gak pernah menyusahkan atau hal-hal yang gak bagus lah. Justru seneng banget, bahkan selalu pengen ketemu dia. This is the friend. So saya ketemu because dia neighbor saya, tetangga saya. Di tahun 90-an, dia rumahnya di Sriwijaya. Belakang Mabes Polri, waktu itu saya tinggal sama keluarga di situ juga. Di belakang Mabes Polri. So, he's my neighbor. Kenapa dia bisa temenan sama saya lama-lama nyambung? Bahkan actually I look up at him because waktu itu dia pasti umurnya bukan 58 lah. Hari ini aku 45 tahun. Jadi saya mau ada story, jadi nanti dengerin cerita saya, hati-hati ya. Saya 45 tahun, dia 58 tahun. Dan saya tinggal di situ tahun 90 sampai 2000-an, mamaku meninggal 2006. Dan saya masih tinggal di situ. Setelah 2006 baru then I move. Dia tuh suka motor. Tipe motor atau brand motornya yang saya suka, yang saya mimpiin. Harley Davidson. So every time dia panasin motor, dia suka lewat keliling komplek rumah. Keren banget nih orang. It's Harley. Sampai akhirnya saya ingat saya punya motor Harley pertama saya itu tahun 2000. That's my first time I own Harley Davidson, tahun 2000. Jadi saya dekat sama dia. Dia ngajarin banyak hal. Dan sampai saya gak ketemu di hari ini, dia gak berubah. Dia suka yang klasik. Jadi he own classic motorcycles. Mobilnya juga klasik-klasik. Terus saya punya kakak banyak beberapa
adik satu. Dan saya gak pernah punya pengalaman kayak kakak-kakak saya yang sekolahnya di Amerika. So one of my siblings, sebagian itu di Amerika waktu itu, sebagian di London. Saya gak punya pengalaman itu. Teman saya ini, rumahnya di Beverly Hills 2. Jadi udah dari sononya, udah sultan. Jadi kita ngelihat motor-motornya, saya ngeliat motor, aduh keren banget. Dia orang Bali. Saya dari tahun 90-an itu saya sekolah, sampai awal 2000-an saya suka naik mobil. Bukan punya saya, punya papa saya. Makanya saya bilang, dengerin khotbah hati-hati. Dari tahun 90-an akhir, mobil saya kemana-mana, mobil saya Bentley. Di Jakarta. Bentley. Mobil saya nongkrong, saya udah pakai S-Class-nya yang 600. Jadi saya orangnya sombong dan belagunya setengah mati. Dan emang dikenal begitu. Karena udah terbiasa dalam kemewahan. Tapi saya bukan anak mewah yang manja. Karena saya punya keluarga yang sangat-sangat keras. Jadi saya ngerti arti susah. Saya sekolah di Ora et Labora, Pangpol. Ini ada temen. Ini teman saya. SD bareng. Sekarang berjemaat melayani jadi saudara juga. Karena sepupuan nama istriku. Itu sekolah paling culture. Anak menteri di situ semua. Tapi saya mau kasih tahu. Saya dididik sama ibu saya keras banget. Di saat semua pakai mobil mewah, saya gak boleh pakai. Saya pernah juga dijemput pakai Jimny Katana, dalamnya ada kambing. Karena mamaku mau nyumbang ke masjid. Sebelum nyumbang katanya jemput saya dulu. Ada kambing di dalam Suzuki Katana. Itu ada om saya juga. Jadi saya udah terbiasa ngelihat anak kaya saya palak. Dan hari ini ada yang jadi jemaat juga, nanti datang siang. Jadi orang kalau ketemu saya lebih banyak takutnya. Karena saya orang yang nonton di PIM 1 gak pernah bayar. Karena orang harus beli bukan satu tiket, satu ekstra buat saya. Zamannya nongkrong di Wendy's. Jadi saya mudah sombong dan belagu. Dan saya ngelihat bapak saya itu levelnya. Gangster, papaku tuh gangster. Jadi saya tuh belagu, gak ada takutnya. Tapi ada satu orang sahabat yang selalu ngingetin saya. Dari kehidupan kesehariannya. Itulah sahabat yang hilang. Orang yang kayaknya setengah mati. Yang punya delegian, yang punya Oberoi. Tapi orang itulah yang selalu kelewat depan rumah. Bahkan sampai hari Minggu 9 Agustus kemarin sebelum saya ke Sydney. Saya masih ketemu sama dia di Gunawarman Arabica. Rumah saya udah pindah kemana-mana. Dia masih di situ. Emang kalau Sultan biasa stabil. Pas ketemu saya dia bilang, gue lihat lu sama bini lu Alena semua ke Bali kemarin. Next time kasih tahu gue. Lu coba pulau gue di Labuan Bajo. Tell me I will treat you, bring your kids. Aduh saya seneng banget, saya bilang iya ntar gue aturin. Terus dia masih selfie sama saya. Sini selfie dulu. Dan dia post hari itu. It's better have a good friend. 58 tahun. Kenapa saya nangis? Karena dia salah satu sahabat yang bukan Kristen yang ngingetin saya. Jangan belagu. Jangan sombong. Dia gak pernah ngomong gitu sih. Tapi setiap kali saya ketemu dia. Dia gak pernah punya aura belagu dan aura sombong. Itu yang membuat saya nangis, kenapa? Saya malu. Saya udah ikut Tuhan yang benar. Tapi kadang-kadang kedagingan itu muncul. Dan kadang-kadang bukan orang Kristen yang ngingetin saya untuk balik ke bumi. Tapi kadang-kadang just friend yang even gak kenal, belum percaya Yesus. Tapi dia ngerti arti ini semuanya sementara.
Yang sesungguhnya itu adalah yang di atas. So sampai hari ini saya gak ketemu, saya sedih. Itulah kenapa saya bilang, saya ngerasain waktu di situ. Tapi saya ngerasain juga bagaimana Tuhan proses dan sampai berkeluarga memimpin gereja Tuhan. Makanya tadi aku bilang, jadi Kristen yang benar-benar merdeka justru lebih gak gampang. Tapi kalau Anda tanya dan untuk nawarin saya, mau gak tukar lagi ngerasain yang lalu? Saya tetap pilih yang sekarang. Karena damai, sukacita, nempelnya saya, suami istri. Kekuatan kita karena Tuhan yang peluk kita. Jadi, saya berdoa. Semua kita punya kekurangan. Tapi doaku di gereja ini, kiranya gereja ini membantu Anda menemukan bahwa di saat kedagingan Anda muncul yang Anda tahu, ini sesuatu yang gak bagus buat Anda. Tuhan pakai gereja ini mengingatkan Anda untuk kembali menjadi seperti yang Tuhan mau. Itu story yang pertama. Tapi setelah pelayanan dan lain-lain, story yang kedua adalah we met James Bond. Sabar ya. Ini khotbah saya spiritual banget. Cuman masalahnya saya emang cara khotbah saya tuh, saya gak suka pakai cerita orang lain. Bahasa saya tuh biar Tuhan aja dan very real. Jadi Anda harus sabar. Tapi kalau Anda mau ngetes teologi saya, lumayan dalam lah. Belagunya keluar lagi. Kan story yang tadi, yang pertama ya. Tapi perjalanan dari Sydney, ternyata Tuhan, orang bilang ini di Madame Tussauds lilin ya. Enggak nih, ini beneran. Padahal istriku loh yang ngasih tahu pertama. Tahu nggak aku ke toilet ngeliat siapa? Siapa Beb? James Bond. Ah salah. Iya. Saya bilang Daniel Craig. Enggak. Yang lebih lama. Yang lebih banyak filmnya. Pierce Brosnan. Iya. Tapi kata istriku udah naik lagi udah gak ada. Ah goreng doang nih saya bilang. Avogatoku datang. Istriku di depan. Aku diajak sama sepupuku yang di sana. Tiba-tiba the real James Bond datang di belakang istriku. Aku bilang, Beb, jangan nengok. Jangan nengok. Oh my God, kamu benar sayang. Asli dia ada di belakang kamu. Dan yang ngambil foto ini bukan Alena. Istrinya. Emang kalau orang udah mentok, kalem banget. Kalau udah mentok tuh lebih kalem. Istrinya yang ngambilin. Jadi saya penasaran. Gila juga ya, James Bond. Akhirnya dia duduk. Duduk sama ngangkat kopinya aja. Persis James Bond. Emang beda, aura gak bisa bohong. Aura, saudara harus percaya saya deh. Saya orang yang paling gak takut ketemu orang. Andai kata Pak Prabowo datang tiba-tiba ke sini. Saya biasa senyumin aja dan saya ajak duduk di depan. Jangan di belakang lah, gak enak presiden. Saya udah terbiasa saya ketemu orang-orang yang unik. Gak ada takutnya. Cuman ketemu si James Bond, auranya beda emang. Kalau udah global beda. Beda global. Jadi saya Google dia dong, penasaran. Nama kan udah tahu. But why? Kan bukan temen. Jadi saya gak bisa tanya, lu ngapain kesini bro? Nggak bisa. Tapi namanya informasi kan semua banyak. Ternyata dia tuh lagi syuting film Extraction 3 di Netflix. Kalau Anda pernah tahu film Netflix action, super action. 1, 2, ini yang ketiga ternyata dia syuting di situ. Jadi saya cek, ini umur berapa sih ini si Opah? Itu waktu saya post itu ya foto ya. Buset yang DM banyak banget. 73 tahun. 73 tahun masih main action yang super action. Somehow kita udah pergi. The spiritual point of view-nya datang ke saya bahwa, wow, I have a friend, punya semuanya. Ya tiba-tiba emang belum ketemu, ya selesai the story. But the other side, there is 73 tahun bapak-bapak. Very famous.
bisa berkata cukup untuk hidupnya, tapi masih take shooting movie, super action. Dan saya waktu mau minta foto, saya bilang, Beb, kok tumbennya kali ini aku gak berani ngomong ya. Udah kata istriku, lihat aja. Kalau dia senyum sama Liam dan Asher, ngomong aja. Oke, kita tungguin lah. Cuman Anda tahu dong kalau Anda punya anak laki umur 7 sama 8, mana bisa dikontrol. Anakku bilang gini, aku bilang gini, Asher, stand by. Kita mau ke toilet. Mau ke toilet, papa mau foto sama James Bond kan. Si Asher aja udah tahu kalau orang tua pada pura-pura. Jadi hati-hati orang tua di sini udah stop. Itu angkatan 80-90 boleh begitu. Kagak bisa dibohongin. Tiba-tiba istriku bilang, ada cara Beb. Bilang ke mereka, nanti beli mainan. Bener juga, aku bilang, siap-siap. Nanti kalau kalian nurut, papa beliin mainan. Oke. Wah, semua oke. Tapi aku di hati bilang gini, kalau aku ngomong, dia bilang sorry, maksudnya gak bisa foto. Aku harus ikhlas nih. Siap mental. Tiba-tiba ramah dan baik. Saya mau tutup dengan judul khotbah ini. Ini yang Tuhan titipkan buat kita coba renungin. Keep your independence in your age. Hari ini saudara masih punya waktu. Hari ini orang-orang gak cariin saudara karena saudara hilang. Hari ini fisik saudara masih bisa ke rumah Tuhan tanpa ada bantuan selang yang menempel. Bahkan mungkin hari ini saudara lagi menangis keras karena keluarga atau sahabat atau orang yang saudara cintai gak punya kesempatan yang baik dan harus terbaring di rumah sakit. Atau Anda tahu ada kerabat yang udah di ujung dan gak ada solusi. Tapi hari ini saudara masih ada di LG Floor PIM 3 ibadah di gereja FLC. Saudara punya keunggulan. Boleh gak bilang keunggulan? Saudara punya keunggulan. Kalau saudara mau merdeka. Kalau saudara mau percaya Kristen saudara bertumbuh dan jadi dewasa. Grow. Kristen saudara tuh growing. Keep your age. Jaga keunggulan saudara. Chris Borsman udah cukup mestinya. But how come 73 years old? The charisma, the wibawa, the humility, kerendahan hatinya semua itu. Saya aja lebih tahan perut pas foto dibanding dia. Because he keep his age. Dia jaga keunggulan dia, dia tahu kelebihan dia. Percayakah Bapak Ibu, hari ini Anda masih bernafas, hari ini Anda masih punya keluarga, hari ini Anda masih bisa ke gereja karena ada rencana Tuhan yang belum selesai. Oma masih bisa datang waktu Oma belum selesai. Oma masih bisa berdoa buat anak, Oma masih bisa berdoa buat kota Oma. Mungkin Oma gak bekerja lagi, tapi Oma masih bisa melihat orang-orang yang Oma belum kenal. Oma bisa ucapkan berkat waktu Oma belum selesai. Buat kita yang muda, yang masih datang sama orang tua. Sama kayak aku. Ada momen di mana mamaku gak ada. Papaku juga dengan pelayanan. Anda harus menavigasi hidup Anda. Mana yang baik, mana yang benar. Dan itulah pilihan yang Anda harus buat tiap hari. Perlu hormati orang tua atau enggak ya? Perlu dengar atau enggak ya? You can make decision yang kamu mau, tetapi pilihan untuk kamu bertumbuh, pilihan untuk kamu jadi kuat, pilihan untuk masa depan kamu, dan kamu bisa sampai ke sana. Firman Tuhan katakan, hormatilah orang tuamu lebih daripada apapun. Kasih Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budimu, itu yang akan menyelamatkanmu. Itu sebabnya Pengkhotbah 10 ayat 10 bilang. Pengkhotbah 10 ayat 10 bilang, kita baca sama-sama. 2, 3. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga.
Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah, Tim, this is what I told you yesterday. Saya bilang ke Timmy, asah lakukan yang kamu bisa, but selalu di dalam Tuhan. Because without God, you can be success. Banyak orang gak usah Tuhan-Tuhanan juga sukses kok. Hebat kok, dipuji-puji karirnya dan lain-lain. Tapi kalau soal ujungnya di mana, keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus. But it's later. The most important yang sekarang. Dan firman ini bilang, jika besi menjadi tumpul dan gak diasah, jika keunggulanmu tumpul, jika talenta dan kelebihan yang Tuhan titipkan di hidupmu, kamu gak asah, kamu gak mau. Tadi saya lihat pagi news di sini yang nyampein Gomi. Gomi bilang gereja ini, gerejamu perlu bantuan yang melayani lebih banyak lagi, khususnya di anak-anak. Saya percaya gereja ini bisa dipakai Tuhan untuk menjaga keunggulanmu, talentamu, karuniamu. Cuman masalah bisa atau enggak tergantung Anda mau atau enggak. Tapi Alkitab bilang, karena kalau tumpul, kalau enggak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Bisa sukses sih. Tapi kalau kita energi tenaganya, dengan hal yang lagi kita lakukan, kita perlu memperbesar lagi dari tenaga yang bukan seharusnya dan waktunya. Bisa sampai di ujung, tapi pas di ujung Anda kelelahan. Karena Anda memakai tenaga dan energi bukan pada tempat dan waktu yang sebenarnya Tuhan tetapkan. Artinya gini, mau jalan tanpa Tuhan juga bisa kalau dipaksa. Tapi hati-hati, nyesel gak pernah di tengah, nyesel belakangan. Invoice datangnya belakangan. Silakan kerja nonstop, go ahead silakan. Tapi apalah artinya sukses kalau keluarga gak di dalamnya. Apalah artinya kehebatan, kesuksesan. Kalau kita berisik di luar pas sampai rumah, rumah sunyi dan sepi. Karena gak punya waktu, bahkan gak ada rasa mau ngobrol seorang akan yang lain. That's not success. Itu sebabnya dikatakan jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah. Bicara artinya hidup kita. Bapak Ibu, selagi kita masih punya waktu, selagi kita masih punya kesempatan, percayalah hidupmu berguna. Dan hidup kita harus ada usaha. Makanya ayat 10-nya di bagian terakhir dibilang begini. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Wisdom, precious wisdom. Bukan hanya hikmat untuk bisa membedakan, karena bicara wisdom itu bicara kemampuan untuk membedakan apa yang benar dan salah. Tapi yang dimaksud di sini not only wisdom but precious wisdom. Wisdom yang mulia, yaitu apa? Yesaya 7 ayat 10 sampai 15. Mari kita baca sama-sama. Saya baca yang pertama, Anda yang ke-11 gantian ayat 15 sama-sama. Tuhan itu melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya. Silakan. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Silakan yang ke-13. Sebab itu Tuhan sendirilah, perhatikan, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Pertandanya apa? Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia siapa saudara? Yesus. Ayat 15 sama-sama, 2-3. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang, that's wisdom. Tapi wisdom yang mulianya kita itu hanya dalam Yesus. Makanya di sini dikatakan kata no saya nggak mau tanya-tanya. Karena Tuhan yang berkata sendiri, suatu pertanda nanti akan tiba. Seorang perempuan akan mengandung
dan melahirkan anak. Dan dia menamai anaknya siapa namanya? Immanuel. Dan Immanuel itu dia akan makan dadi. Saudara tahu dadi apa? Tahu gak dadi? Dadi itu sekarang tuh yogurt. Jadi kalau Anda cari yogurt Pangpol yang paling culture ngantri, ternyata udah ada dari dulu. Di Australia Yochi namanya. Tuh ngantri di mana-mana tuh yogurt. Ternyata makan yogurt baik juga sih. Bisa membedakan mana yang jahat dan memilih yang baik. Gak bisa hidup di luar Yesus. Di luar Yesus gampang terkecoh. Di luar Yesus kita bisa buat decision, tapi decision kita bisa samar-samar. Dan jadi salah. Makanya Ayub 28 ayat 16 bilang, ia tidak dapat dinilai dengan emas Ofir ataupun dengan permata krisopras yang mahal. Jadi even before emas, emas itu dibungkus dengan banyak batu yang mahal. Dan dengan permata lazurit. Itu wisdom, itu hikmat. Makanya pengkhotbah tadi 10 katakan jangan sampai gak diasah, jangan jadi tumpul. Apa yang Tuhan titipkan, selagi saudara masih bisa menasehati, kasih nasihat, saudara masih bisa melayani, saudara masih bisa kerja disiplin, saudara masih bisa punya integritas, masih punya kesempatan untuk do something yang baru, coba berjalan dengan iman. Lakukan, jangan nunggu-nunggu selama saudara tahu ujungnya untuk Tuhan. Nanti Tuhan yang bantuin saudara, Tuhan punya cara seperti bagaimana Tuhan perlakukan saya. Dielingin lagi, diingetin lagi. Samalah, hidup gak selalu bagus-bagus banget. Tapi setiap kita kembali ke Tuhan, memohon sama Tuhan dan berdoa, Tuhan tidak pernah tidak menjawab. Dia cuma minta saudara ambil setia dengan bagian yang Tuhan titipkan. Jangan tidak ngapa-ngapain, tapi have a purpose, have mission, punya hubungan, punya gaya hidup yang menyembah, worship, komunal, bergereja, berkomunitas. Makanya Ayub 28 ayat 12 sampai 15 berkata, tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi, jalan ke sana tidak diketahui manusia. Lihat deh, dan tidak didapati di negeri orang hidup. Jadi kalau kita cuma standarnya terus dunia daging, kita nggak akan pernah punya damai dan tenang. Sebab hikmat hanya ada dalam Tuhan. Kata samudra raya, ia tidak terdapat di dalamku. Samudra aja bilang, wisdom gak di saya. Kata laut, gak ada di saya. Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Makanya kenapa hidup kita harus melekat dan menyayangi Yesus lebih lagi. Karena dia sumber hikmat yang kita perlukan untuk menyelesaikan Agustus ini lebih baik lagi. Yang percaya katakan amin. Hikmat juga Mazmur 105 katakan untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada tua-tuanya. Maka ayat 16 sampai 21 Anda lihat deh. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka. Siapa namanya? Yusuf yang dijual menjadi. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya. Penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikan dia tuan atas istananya. Dan kuasa atas segala kepu. Maka dia yang namanya Yusuf, kembali ke ayat 22. Dipakai Tuhan memberi petunjuk kepada para pembesar. Dan mengajarkan hikmat kepada apa? Bawa pulang 4 kebenaran tentang hikmat yang perlu kita bawa di Agustus ini sampai ke depan menyelesaikan tahun ini. Hikmat itu sangat mulia dan berharga. Itu sebabnya kita mesti mengerti yang pertama, kita tidak boleh ada di tempat yang salah. Yang kedua, kita hanya bisa menemukannya di dalam Tuhan. Yang ketiga, mendapatkannya hanya melalui hubungan. Ini siap-siap yang keempat. Katakan siap-siap. Tengok kiri kananmu bilang ini yang penting. Kita baca sama-sama yang keempat. 2, 3. Mustahil hidup dalam keberhargaan hikmat
tanpa melalui dan atau penderitaan. Gak mungkin bisa. Jadi kalau masih sampai jalan Agustus minggu keempat ini, dengan semua cerita bahkan komplain-komplain catatan kita, pesanku adalah tetap bersyukur sama Tuhan. Tuhan tidak akan lepas tangan atas hidupmu. Makanya Amsal 13 ayat 13 dan 14 berkata, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak. Ada amin? Makanya Anda tahu firman ini dong, Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan, orang menajamkan. Jadi bukan besi menajamkan mentega, bukan. Kalau mentega gak bisa keras, oke? Besi menajamkan besi. So saya berdoa, biar kita semua hidup dalam hikmat. Hikmat yang mulia dari Tuhan. Maka tujuan Anda selalu merindukan hikmat. Dan hikmat hanya bisa datang dari sebuah hubungan. Hubungan yang Anda harus mulai lewat gaya hidup, bergereja, berkomunal, bersama-sama. Nanti misinya beda-beda. Karena mau menang di luar, menang dulu dari dalam. Mau rapih di luar, mau tertata di luar, rapi dan tertata dulu dari dalam. Maka doaku, kita semua ambil bagian. Kemenangan yang Tuhan kasih, bisa terus kita rawat dengan menjaga keunggulan kita. Have a blessed Sunday. Tuhan memberkati kita semua. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu berbicara, jelaskan dalam perjalanan seminggu ke depan. Supaya kami boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami yang bukan di luar Tuhan. Tapi kami ke kiri, kami ke kanan, kami mungkin agak mundur atau kami melangkah maju ke depan. Kami katakan kami dan keluarga kami tetap di dalam Tuhan. Kuatkan kami supaya kami setia. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kita selesai, tetapi sebelumnya saya mengingatkan kembali, kita tuh ada retret. Dan saya mengajak kita semua jika memang waktunya berkenan. Retret ini bertujuan untuk membangun kebersamaan as one family, as a local church. Dari tanggal 29 sampai 31. Itu di Villa Bukit Pinus. Dengan biaya investasinya tuh 1,3 juta. Dan gak jauh sebenarnya. Jadi emang kita udah puji Tuhan dapat tempat dan Tuhan udah izinin gak perlu macet-macetan. So saya mengajak untuk semua volunteers dan FLC family, please come. Ini gak hari libur ya, jadi mungkin Anda perlu cuti atau mungkin Anda gak bisa full 3 days, bisa nyusul. Tapi ini terbuka, welcome. Dan Anda bisa mengenal kami, kita sama-sama semua dalam kebersamaan supaya Anda tahu bahwa Tadi Hadi di awal tadi saya dengar kerohanian kita tuh bukan diselipin. Tapi kerohanian menjadi disiplin hidup. Makanya untuk bisa berkesinambungan harus saling mengenal. Dan itu bisa dibangun lewat retret. Jadi please come, please daftar buruan di retret kita. Full Villa Bukit Pinus Bogor, Oktober 29 sampai 31. Jadi masih banyak waktu. Kurang-kurangin yogurtmu, macamu, dan kopi-kopimu, maka gak ada masalah. Dan satu lagi yang paling penting, ini yang paling penting juga. Ini kita doain sama-sama semua, sebagaimana kita tahu, actually kita merindukan banget bisa punya tempat sendiri di Pondok Indah ini. Karena kita di sini hanya pakai hari Minggu. Makanya gereja kita nggak punya hub community komunal yang bisa dipakai day to day, nggak bisa. Jadi dalam melayani pastoral atau ministry yang sesungguhnya gereja FLC emang agak terhambat. Punya banyak kekurangan khususnya di fasilitas. So dalam kerinduan kita berdoa di internal bahwa Tuhan pengen banget deh kalau bisa punya tempat sendiri yang emang bisa dikontrak tapi pakai tiap hari. Tapi di dalam
Pondok Inamol. Tuhan mendengar doa. Justru kita ditawarin. Seperti pernah saya sampaikan waktu lalu. Kita ditawarin tempat untuk kita pakai everyday. 500 meter persegi. Dan masih bisa di-extend sejumlah yang kita butuhkan. Tapi the first square meter yang dia tawarkan adalah 500 meter persegi. Dan Ibu Gembala dengan tim menyusun semua requirements yang kita perlu, bahwa kita dengar tawaran dari mereka, lalu kita buat requirements lagi. Semua hal yang kita minta yang bisa membantu dan memudahkan kita. Intinya begini, hampir setengah dari yang kita minta mereka udah penuhi. Seperti kita bisa pakai every single day sampai jam 10 malam. Itu udah dahsyat banget. Artinya kita nggak ada overtime di luar jam 6 kerja. Di saat semua kantor tutup jam 6, semua jam penggunaan setelah jam 6 sore sampai jam 10 tidak di-charge apapun. Terus kita bisa masuk dari Senin sampai Sabtu, dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Minggunya kita bisa dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Terus ada begitu banyak hal yang dia sepakati, mereka pihak sepakati untuk memenuhi kita. Dan bahkan sebenarnya membuat kita cukup deg-degan. Dan saya sampaikan, mereka berharap kita bisa masuk Desember 2026. Semua itu baik. Oh, boleh berikan tepuk tangan. Pergumulannya adalah waktunya. So this is story. This is the story. Kita pakai tempat ini hari Minggu doang. Tiap bulan kita bayar 110 million. Tempat ini sama ruang anak yang ada di ini Duta, Sultan 1, Sultan 2 plus gudang 2 unit. Tiap bulan gereja ini bayar hanya untuk sewa, belum yang lain-lain, 110 million. So ini yang mereka tawarin sama kita. Di sini kita bayar harus per bulan. Tiap bulan harus bayar. Kalau nggak lunas atau nggak selesai, kita nggak bisa ibadah. Ya of course lah, harus diselesaikan. Tapi di sana, 500 meter persegi, biaya sewanya di luar service charge itu 144.300 udah PPN. Service charge-nya 68.000 lebih plus PPN. Jadi gini, per bulan biaya sewa kita di sana 107.062.361 rupiah, bisa pakai tiap hari. Tapi dia nggak per bulan, dia harus bayar per 3 bulan. Which is sebenarnya kita udah melewati ini hampir 2 tahun lebih, kita udah lewatin nih. Tapi untuk kita bisa ke sana, booking fee-nya, dia minta 3 bulan pertama. Plus security depositnya tuh 2 bulan. Jadi 107.062.360 sekian itu dikali 5. Jadi perlu 535.311.805 perak. Belum fit in. Fit in tuh maksudnya belum nyiapin tempat. Tapi karena kita gereja FLC ini bukan gereja kagetan. Jadi kita emang gak ada rencana yang aneh-aneh. Kita cuma perlu karpet, partisi, semua barang yang kita punya kita bawa naik. Jadi kita gak perlu ada extra lighting, no, kita gak begitu. Karena gereja yang culture bukan di sini, di luar, di kehidupan, di rumah kita. So this is yang kira-kira salah satu member kita, Robi, gambarin untuk Anda punya bayangan. Kira-kira 500 meter tuh akan jadi seperti apa. Boleh ditayangin di? So this is yang akan terjadi. Di mana kita akan punya ruangan sendiri dengan jumlah kursi nyaman, gak perlu mepet-mepetan, gak perlu nyesek-nyesek. Sejumlah 215 kursi. Itu main areanya. Di mana ada panggung, ada FOH untuk alat-alat media. Dan kita bisa punya lounge area untuk jemaat masuk dari lift keluar, masuk ke lounge. Karena dari lounge jemaat bisa masuk ke ruang ibadah. Tapi ke kanannya jemaat bisa masuk ke di mana
akan menjadi ada function A, function B, and function C. Di mana kita akan punya ruangan untuk kids ministry, di mana setiap ruangan yang pertama 30 kursi nyaman, 30 kursi nyaman, bahkan ini hampir 50 kursi nyaman. Dan ketiga-tiganya pakai partisi. Jadi kalau di hari biasa kita perlu sesuatu, kita bisa bikin kelas dan semua bisa dibuka tanpa menggunakan ruangan utama. Office FLC akan semua di sini, green room atau pastor's office semuanya akan ada. Jadi intinya gereja FLC ada di satu tempat dan kita bisa pakai tiap hari. Dan kenapa penting buat kita? Karena saya percaya Anda semua bisa mengambil bagian pelayanan. Tiap hari bukan berarti ada ibadah tiap hari. Kita nggak begitu. Tapi Anda semua dengan kelebihan talenta karunia, tolong juga Anda jadi berkat buat orang-orang lain melayani. Pakailah gerejamu nih tiap hari udah ada. Undang teman-temanmu, kaum bapak, kaum marketplace, kaum pria, kaum wanita, kaum ibu, anak-anak muda. Anda bisa menyeimbangkan kehidupan tempur kalian, karir kalian, dengan hidup rohani kalian di sini. Ini semua 500 meter. Bahkan kalau Tuhan izinin di balik ini semua, kalau emang waktunya masih tersedia banyak space square meters. Jadi yang pertama kita berdoa. Yang kedua, if you have any idea untuk bisa membantu ini terwujud, please help. Yang ketiga, kalau emang Anda bisa punya dana, tolong bantuin banget. Karena kita gak punya sekarang 500 juta in cash. Karena bukan soal 500 juta. Harus nyiapin ini semua. Jadi kalau Anda punya toko material, siap-siap Anda nabung. Kok asing jangan ketawa-ketawa. Siapin itu karpet-karpet, cari dah. Udah bilang, kalau Anda punya teman betulan bos karpet, bilang, lu mau masuk surga gak? Salah satu hal yang baik, diuji kemurahan hati lo. Jadi ini bukan buat kita, bukan buat saya. No, ini FLC. Kita yang pakai juga every day. Oh yes, the next gambar. So this is kira-kira. Kita gak pakai rubah-rubah atasnya, kagak perlu. Tapi puji Tuhan, atasnya gak sesek kayak gini. Tapi biasanya Tuhan baik, emang di nih setia gak nih sesek-sesek. Ntar Tuhan kasih agak naik. Kita akan naik. Jadi udah enak. Dan 215 kursi nyaman. Jadi gak perlu pepet-pepetan kiri kanan semua enak. Kira-kira seperti ini ada gambarnya. Ya kira-kira begini. So, bukan mau mendahului. Benar-benar bisa berproses. Dan mintanya dia kalau bisa masuk Desember. Masalahnya dia gak tahu sih. Kita punyanya berapa. Tapi dalam Tuhan gak ada yang kebetulan. Jadi aku cuma perlu bantuan dan minta tolong nih. Yang pertama doa. Yang kedua kalau Anda punya ide apapun yang bisa membantu ini lebih mudah. Tolong ketemu aku dan kita semua. Please kasih tahu. Dan kalau Anda lagi benar-benar punya dana nganggur. Jangan disimpan dimakan kecoa lo nanti. Udah masukin aja. Bantuin. Kalau Anda punya teman-teman ekstra bisa bikin partisi. Plafon gak usah nih. Cuma perlu apa? Si partisi sama si karpet udah itu doang. Kita kagak perlu bangun-bangun apa-apa, gak perlu. Udah punya semua ini tinggal kita naikin ke atas. Kita cuma perlu karpet karena dia masih bare banget. Jadi bawahnya masih semen. Jadi perlu diapain dulu saya gak ngerti. Pokoknya baru timpa karpet sama partisi sama pintu itu doang udah. Bakal jadi. Jadi perkiraan untuk kita ngetok pintu lagi ke manajemen. Booking fee-nya 530 tadi sekian. Sama siapin dana untuk ngerapihin. Jadi ya nanti Anda lihat sendiri aja gak tahu. Pokoknya kira-kira siapin 1M atau 1M kurang gak tahu. Pokoknya yang paling penting 5 bulan dulu. 3 bulan sewa pertama, 2 bulan sewa untuk safe deposit. Dan kita bisa naik. So thank you udah datang, doain supaya lewat FLC pertobatan-pertobatan terus terjadi. Pertobatan yang udah ada dirawat dan yang belum kenal Tuhan lewat hidup Anda yang baik, ya Anda jadi berkat. So kita percaya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari sama-sama berdiri. Arahkanlah hatimu, pulanglah dengan ucapan syukur. Angkatlah kedua belah tanganmu. Berkat kasih, rahmat,
anugerah. Damai sejahtera sukacita Tuhan turun melimpah. Memenuhi setiap bagian ruang kehidupanmu, gak ada yang dilewatkan Tuhan, gak ada. Dari tadi pemulihan sudah terjadi. Kesembuhan total. Dan jangan takut, Dia Immanuel. Sedetik pun tidak ditinggalkan. Tuhan mengasihi kita. Dan semuanya Dia kerjakan dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah terima berkat dan diberkati. Sama-sama yuk semua katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, ambil waktu bersyukur, berfellowship seorang akan yang lain. Sampai ketemu minggu depan.